di dalam video ini saya akan membahas tentang statistika inferensial. Pasti teman-teman ini bakalan bertanya sih, apa sih itu statistika inferensial? Tapi sebelumnya, saya ingin memberitahu kepada teman-teman bahwa statistik itu dibagi di dua ranah. Yang pertama ada yang disebut dengan statistik deskriptif, dan yang kedua adalah statistik inferensial. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut apa itu statistik inferensial. Pengertian statistik merupakan sebuah ilmu yang khusus untuk mempelajari tentang bagaimana cara dalam mengumpulkan data, menyajikan data, menganalisis data, serta perlunya terprestasi tentang data tersebut. Statistik pada umumnya teman-teman bekerja dengan memakai data numerik yang dimana adalah hasil cacahan maupun hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan data kategorik menurut kriteria tertentu. Informasi kemudian dicatat sekaligus dikumpulkan dalam bentuk informasi numerik maupun informasi kategorik yang disebut sebagai pengamatan. Apabila didasarkan dari orientasi pembahasannya, maka statistika dapat dibagi menjadi dua, antara lain yang pertama adalah statistika matematik, yang kedua adalah statistika terapan. Statistik inferensial merupakan suatu metode yang dapat dipakai untuk menganalisis kelompok kecil dari data induknya maupun sampel yang akan diambil dari populasi. Teman-teman, kesimpulannya adalah statistik inferensial ini merupakan suatu rangkuman dari sebuah metode atau cara yang berkaitan dengan analisis sebagai data, yang mana selanjutnya akan disampaikan pada peramalan atau penarikan kesimpulan tentang keseluruhan data induk dari populasi. Contoh soal statistik inferensial dalam catatan kelulusan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir di suatu sekolah menengah atas menunjukkan apabila sekitar 72% di antara siswa SMA lulus dengan nilai yang memuaskan. Nilai numerik 72% tersebut adalah bentuk dari sebuah statistik deskriptif. Jika dilandasi dengan hal ini, kemudian seorang siswa dapat menyimpulkan jika peluang dirinya akan lulus ialah dengan nilai yang sangat memuaskan. Nilai tersebut yaitu lebih dari 70%, sehingga siswa tersebut sudah melakukan statistika inferensial, yang tentunya memiliki sifat yang tidak pasti. Berikut gambar statistik inferensial. Ini perlu teman-teman ketahui bahwa fungsi statistik juga ada. Nah, fungsi statistik inferensial termasuk dalam suatu teori penafsiran serta juga pengujian teori. Statistik inferensial biasa dimanfaatkan dalam melakukan beberapa hal seperti berikut. Yang pertama, melakukan generalisasi dari sampel ke populasi. Yang kedua, melakukan uji hipotensi. Masuk ke dalam ruang lingkup pembahasan statistik inferensial. Ruang lingkup pembahasan statistik inferensial ini banyak sekali teman-teman. Salah satunya itu dapat meliputi yang pertama adalah probabilitas atau teori kemungkinan. Yang kedua, distribusi teoritas. Yang ketiga adalah analisis covariance, dan yang keempat analisis variance. Itu salah satu contoh, itu salah satu yang meliputi dari data ruang lingkup pembahasan statistik inferensial. Untuk info lebih lengkapnya teman-teman bisa baca slide-nya ya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir ya. Demikian ulasan singkat dari saya terkait statistik inferensial yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat kalian jadikan sebagai bahan belajar. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!